Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anissa Alfiya Ramadhani MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro serta teman-teman yang saya banggakan. Setelah tadi mengetahui mengenai teori produksi, masuklah kita pada teori produksi dengan satu atau dua faktor berubah. Next. Saya Aisyah Amini ditemani oleh rekan saya Aditya Mahendra Putra Ginting yang akan memaparkan materi pada hari ini. Ada 4 materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah teori produksi dengan satu faktor berubah, dan yang kedua adalah teori produksi dengan dua faktor berubah, yang ketiga ada memaksimumkan biaya produksi, dan yang keempat adalah meminimumkan biaya. Next. Masuklah pada materi yang pertama, yaitu mengenai teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi dengan satu faktor berubah adalah teori produksi yang sederhana yang menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Misalkan faktor-faktor produksi lainnya adalah tetap, yaitu modal tanah dan teknologi. Satu-satunya faktor produksi yang dapat berubah adalah tenaga kerja atau labor. Next. Di dalam teori produksi satu faktor berubah, ada hukum hasil lebih yang semakin berkurang, atau yang biasa yang disebut law of diminishing return. Hukum ini menjelaskan sifat pokok dari hubungan di antara tingkat produksi dan tenaga kerja yang digunakan untuk mewujudkan produksi tersebut. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, yaitu tenaga kerja, terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak tambahannya. Tetapi sesudah mencapai satu tingkat produksi tertentu, produksi tambahannya itu semakin berkurang dan akhirnya mencapai tingkat nilai negatif. Sifat pertambahan produksi seperti ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya akan mencapai tingkat yang maksimum dan kemudian akan menurun. Next. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa hubungan antara tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja dibedakan menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama adalah produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. Jadi pada tahap pertama ini, produksi totalnya kalau misalnya ditambahi dengan tenaga kerja, maka produksi totalnya itu akan semakin cepat pertambahannya. Misalnya 50 ke 100 dan ke 100 ke 210 seperti itu. Dan pada tahap kedua ini, produksi total pertambahannya akan semakin melambat. Pada tahap ketiga, produksi total itu akan semakin berkurang dan bahkan bisa mencapai nilai yang lebih berkurang daripada tahap kedua dan tahap ketiga, dan tahap pertama. Next. Di sini ada tabel yang menjelaskan mengenai teori produksi dengan satu faktor berubah. Bisa dilihat oleh teman-teman sendiri bahwa tanahnya itu tetap jumlahnya yaitu 1 dan 1 terus. Pada tahap pertama, kedua, dan ketiga itu tanahnya tetap 1, pada tenaga kerjanya itu berubah dari 1 menjadi 2 dan dari 3 menjadi 4. Nah, pada tahap kedua tahap ketiga juga akan mengalami pertambahan. Nah, di sini ada produksi total. Produksi totalnya itu pada tenaga kerja 1, produksi totalnya menghasilkan 150. Pada tenaga kerja bertambah menjadi 2, produksi totalnya menjadi 400 dan begitu juga seterusnya akan semakin bertambah. Lalu produksi marginal. Produksi marginalnya yang pertama ada 150 dan 250 menjadi 410, lalu kemudian turun menjadi 270 pada tenaga kerja 4. Lalu produksi rata-ratanya 150, 200, 270, 270 lagi pada tahap kedua, produksi rata-ratanya ini semakin berkurang menjadi 258. Produksi rata-rata mencapai jumlah tertinggi pada waktu jumlah tenaga kerja 3 dan 4, yaitu permulaan tahap kedua, batas tahap pertama, dan tahap kedua, dengan average product atau total produksi rata-rata sebesar 270. Sesudah tahap ini, produksi rata-rata semakin lama semakin mengecil jumlahnya. Jadi kalau misalnya tahap pertama seperti yang tadi dijelaskan, bahwa tahap pertama itu produksi totalnya akan cepat pertambahannya, semakin banyak pertambahannya. Namun pada tahap kedua, produksi totalnya itu akan semakin berkurang dan tahap ketiga akan semakin berkurang lebih banyak lagi. Bisa dilihat bahwa produksi marginal di tahap ketiga minus 80 dan minus 140. Next. Nah, di sini ada rumusan mengenai produksi marginal dan produksi rata-rata.
Produksi marginal atau marginal production adalah tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Di sini ada rumusannya, yaitu MP sama dengan delta TP per delta L. Delta TP adalah selisih dari total produksi. Lalu delta L adalah selisih dari tenaga kerja. Bisa di slide sebelumnya, Dit. Nah, bisa dilihat di sini delta TP. Jadi produksi total yang awalnya 150 menjadi 400, itu kan selisihnya adalah 250, dan tenaga kerja yang tadinya 1 menjadi 2, bila dikurang itu selisihnya adalah 1. Jadi 250 dibagi dengan 1 hasilnya adalah 250. Sebenarnya kalau misalnya tenaga kerjanya pertambahannya 111 terus, itu bisa langsung dikurang aja. Tapi kalau misalnya tenaga kerjanya pertambahannya tidak konsisten, misalnya 1 berubah menjadi 3, berubah menjadi 7, itu harus dihitung secara manual ya teman-teman. Terus untuk rumusan selanjutnya boleh di next slide lagi, Dit. Nah, yang kedua adalah produksi rata-rata atau average production. Adalah besarnya produksi rata-rata, yaitu produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja. Jadi produksi yang dihasilkan oleh setiap pekerja itu rata-ratanya berapa sih? Di sini kita bisa hitung dengan cara AP sedangkan TP per L. AP sedangkan average product, terus TP itulah total production, L itu adalah labor atau tenaga kerja. Bisa di back slide. Jadi untuk mencari AP sama dengan back slide. Sini. Jadi untuk mencari AP sama dengan TP per L. Jadi TP-nya itu misalnya 150 dibagi dengan 1 adalah 150. Terus 400 dibagi dengan 2 adalah 200. 810 dibagi dengan 270 adalah 810 dibagi dengan 3 adalah 270. Seperti itu seterusnya. Next slide lagi. Hubungan-hubungan yang baru saja diterangkan antara produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal dapat digambarkan secara grafik, yaitu seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Kurva TP adalah kurva produksi total. Ia menunjukkan hubungan antara jumlah produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan produksi tersebut. Bentuk TP cekung ke atas apabila tenaga kerja yang digunakan masih sedikit, yaitu apabila tenaga kerja kurang dari 3. Ini berarti tenaga kerja adalah masih kekurangan kalau dibandingkan dengan faktor produksi lain. Dalam contoh faktor produksi lain tersebut adalah tanah, yang dianggap tetap jumlahnya. Dalam keadaan seperti itu, produksi marginal bertambah tinggi, dan sifat ini dapat dilihat pada kurva MP, yaitu kurva produksi marginal yang menaik. Setelah menggunakan 4 tenaga kerja, pertambahan tenaga kerja selanjutnya tidak akan menambah produksi total secepat seperti sebelumnya. Keadaan ini digambarkan oleh kurva produksi marginal atau kurva MP yang menurun, dan kurva produksi total atau kurva TP yang mulai berbentuk cembung ke atas. Sebelum tenaga kerja yang digunakan melebihi 4, produksi marginal adalah lebih tinggi daripada produksi rata-rata. Maka kurva produksi rata-rata, yaitu kurva AP, akan bergerak ke atas atau horizontal. Keadaan ini menggambarkan bahwa produksi rata-rata bertambah tinggi atau tetap. Pada waktu 4 tenaga kerja digunakan, kurva produksi marginal memotong kurva produksi rata-rata. Sesudah perpotongan tersebut, kurva produksi rata-rata menurun ke bawah yang menggambarkan bahwa produksi rata-rata semakin merosot. Perpotongan di antara kurva MP dan kurva AP menggambarkan permulaan dari tahap kedua. Pada keadaan ini, produksi mencapai rata-rata mencapai tingkat paling tinggi. Tahap ketiga dimulai pada waktu 9 tenaga kerja digunakan. Pada tingkat tersebut, kurva MP memotong sumbu datar dan sesudahnya kurva tersebut berada di bawah sumbu datar. Keadaan ini menggambarkan bahwa produksi marginal mencapai angka yang negatif. Kurva produksi total atau TP mulai menurun pada tingkat ini, yang menggambarkan bahwa produksi total semakin berkurang apabila lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Keadaan dalam tahap ketiga ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang digunakan adalah jauh melebihi daripada yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan produksi tersebut secara efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aditya. Kepada Aditya, dipersilakan. Ya, masuk ke materi kedua, yaitu teori produksi dengan 2 faktor berubah. Ya, jadi di sini ada 2 jenis faktor produksi yang dapat diubah,
diubah jumlahnya, yaitu ada dua faktor produksi. Itu ada faktor produksi tenaga kerja dan modal. Nah, dua faktor produksi ini dapat ditukar-tukar. Misalkan tenaga kerja bisa menggantikan modal dan sebaliknya modal pun bisa menggantikan tenaga kerja. Nah, pertama kita masuk ke kurva produksi sama yang bisa disebut juga isokuan. Dapat dimisalkan seorang pengusaha ingin memproduksi suatu barang sebanyak 1000 unit. Untuk memproduksi barang tersebut, ia menggunakan tenaga kerja dan modal yang penggunaannya dapat dipertukarkan. Terdapat 4 gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan produksi sebanyak 1000 unit. Nah, bisa dilihat di sini, gabungan A menunjukkan bahwa 1 unit tenaga kerja dan 6 unit modal dapat menghasilkan produksi yang diinginkan tersebut. Nah, gabungan B menunjukkan bahwa yang diperlukan adalah 2 unit tenaga kerja dan 3 unit modal. Gabungan C menunjukkan yang diperlukan adalah 3 unit tenaga kerja dan 2 unit modal. Dan yang terakhir gabungan D menunjukkan bahwa yang diperlukan adalah 6 unit tenaga kerja dan 1 unit modal. Nah, bisa dilihat di sini ada kurva IQ. Kurva IQ dalam gambar dibuat berdasarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang terdapat pada tabel yang tadi. Kurva tersebut dinamakan dengan kurva produksi sama atau isokuan. Kurva IQ1, IQ2, IQ3 yang terletak di atas kurva IQ menggambarkan tingkat produksi yang berbeda-beda, yaitu berturut-turut sebanyak 2.000 unit, 3.000 unit, dan 4.000 unit. Jadi semakin jauh dari titik nol letaknya kurva, semakin tinggi tingkat produksi yang ditunjukkan. Nah, yang kedua itu masuk ke garis biaya sama atau isokos. Buat menghemat biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan perusahaan, itu kan pastinya harus minimalisir biaya produksi. Nah, buat meminimalisir biaya produksi, perlu ada analisis tentang biaya produksi tersebut. Makanya perlu dibuat garis biaya sama atau isokos. Terus garis biaya sama atau isokos ini nantinya bakal menggambarkan gabungan dari faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan jumlah biaya tertentu. Nah, di sini juga ada hal yang ada hal yang diperlukan dalam membuat garis biaya sama. Yang pertama ada faktor-faktor produksi yang digunakan seperti contohnya faktor produksi tenaga kerja dan modal. Nah, yang kedua jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor produksi. Nah, bisa kita ambil contoh, misalkan upah tenaga kerja adalah 10.000 dan biaya modal per unit adalah 20.000. Sedangkan jumlah uang yang tersedia adalah 80.000. Kita dapat mengalokasikan dana seperti berikut. Nah, di sini kita dapat mengalokasikan dana seperti berikut. Yang pertama itu modal. Cara kita mendapatkan modal sendiri adalah jumlah uang yang tersedia dibagi biaya modal per unit. Jadi 80.000 dibagi 20.000. Nah, jadi uang yang kita peroleh untuk memperoleh modal saja adalah 4 unit. Nah, sedangkan tenaga kerja cara mendapatkannya adalah jumlah uang yang tersedia dibagi upah tenaga kerja. Jadi 80.000 dibagi 10.000. Jadi uang yang kita gunakan untuk memperoleh tenaga kerja saja adalah 8 unit. Nah, di sini ada garis biasa, ada gambar 9.3, yaitu garis TC dalam gambar di sini menunjukkan gabungan tenaga kerja dan modal dapat diperoleh menggunakan uang 80.000. Nah, yang kedua, titik A pada TC menunjukkan dana sebesar 80.000 dapat digunakan untuk memperoleh 2 unit modal dan 4 pekerja. Nah, yang ketiga, beberapa garis biaya sama lain yaitu TC1, TC2, dan TC3 menunjukkan garis biaya sama apabila jumlah uang yang tersedia adalah 100.000, 120.000, dan 140.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai memaksimumkan produksi. Misalkan biaya yang dibelanjakan untuk per unit modal adalah 15.000, upah tenaga kerja adalah 10.000, dan biaya yang disediakan produsen adalah 300.000.
Dengan uang sebesar 300.000, sekiranya produsen dapat membeli satu jenis faktor saja, memperoleh 20 unit modal atau 30 tenaga kerja. Masalahnya, gabungan manakah yang menghasilkan produksi paling maksimum? Dari titik A, B, C, D, dan E, titik E terletak di kurva produksi sama yang paling tinggi, yaitu pada tingkat produksi 2.500 unit. Berarti bahwa pada titik E, jumlah produksi yang dicapai dengan dana sebesar 300.000 akan maksimum. Gabungan tersebut terdiri dari 12 unit modal dan 12 tenaga kerja. Jadi dengan 300.000 untuk memaksimumkan produksi, kita membutuhkan 12 unit modal dan 12 tenaga kerja. Next. Nah, di sini ada meminimumkan biaya. Dapat dimisalkan produsen ingin memproduksi sebanyak 1.500 unit. Pada gambar 9.4 yang tadi, keinginan digambarkan dengan kurva produksi sama IQ. Kurva disinggung oleh garis biaya sama di titik A, B, Q, R, dan P. Nah, di sini ada masalahnya, yaitu gabungan manakah yang akan biaya paling murah jika ingin memproduksi sebanyak yang diinginkan. Nah, solusinya adalah titik P yang menyinggung garis kurva produksi sama IQ, yaitu garis PC. Faktor produksi terdiri dari 9 tenaga kerja dan 8 unit modal dengan biaya yang dikeluarkan sebesar 210.000. Sekian presentasi dari kami. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Untuk pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.